Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Rosetia. Saya adalah dosen arsitektur di Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips kepada teman-teman gimana caranya supaya bisa betah belajar online dari rumah. Lingkungan yang efektif itu penting untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Apalagi sekarang sedang marak belajar online dari rumah karena adanya pandemi COVID-19. Dan ada banyak perubahan sosial yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini, terutama terkait dengan sistem pembelajaran. Dalam proses pembelajaran online dari rumah, pihak yang terlibat tidak hanya siswa dan guru aja loh. Ada peran orang tua dan lingkungan di dalamnya. Jadi, mau tahu gimana caranya menciptakan lingkungan efektif untuk belajar online dari rumah? Yang pertama, posisi belajar. Coba lihat tempat kalian belajar. Apakah sudah nyaman? Tidak harus menggunakan meja dan kursi. Kalau ada yang lebih nyaman untuk duduk di lantai, tidak masalah. Tapi jangan baringan ya. Tahukah kalian kalau konsentrasi itu bisa dibangun ketika kita tidak sedang dalam keadaan rileks? Karena itu, kita perlu merubah posisi tegap untuk meningkatkan konsentrasi dan jangan sampai terlalu rileks, nanti malah ketiduran waktu belajar. Yang kedua, pencahayaan ruangan. Sudah memilih posisi yang nyaman? Sip. Berikutnya, lihat sekeliling kamu. Di rumah, adakah ruangan kamu mendapatkan cukup sinar matahari? Teman-teman, pencahayaan alami selain bagus untuk kesehatan juga dapat menurunkan tingkat stres, apalagi ketika belajar. Kalau tidak ada sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan kamu, kita bisa pakai pencahayaan buatan kok. Meskipun manfaat yang diberikan tidak seperti pencahayaan alami, tetapi tidak menggantikan fungsi untuk membantu kamu tetap fokus untuk belajar. Yang ketiga, siklus udara. Nah, yang terakhir, jangan sampai kamu kegerahan. Kalau lagi belajar tapi kegerahan kan bikin hilang fokus ya. Nah, kalau di ruangan kamu tidak ada jendela dan udara segar, kamu bisa gunakan penghawaan buatan seperti kipas angin atau pendingin ruangan. Yang keempat, fasilitas elektronik. Nah, sebelum kegiatan belajar online dimulai, kita bisa menyiapkan media yang kita gunakan. Misalnya, mau pakai laptop, bisa tuh laptopnya dicek dulu daya baterainya masih ada atau sudah habis. Disiapkan chargernya dan juga dekatkan dengan daya. Kalau masalah jaringan, bisa juga kita cek dulu jaringan internetnya apakah tersedia atau tidak, apakah sudah lancar atau belum, supaya nanti tidak mengganggu proses pembelajaran online. Yang kelima, interior design. Supaya tambah semangat nih, kalian bisa mendekor tempat belajar kalian dengan item interior yang unik dan lucu untuk menambah semangat. Contohnya seperti sticky note bergambar, atau alat belajar dengan warna kesukaan kalian. Kalau ada yang suka tanaman, bisa ditambahkan tanaman indoor seperti sirih gading atau sansevieria juga. Yang terakhir yang gak kalah pentingnya, kondisi emosional lingkungan. Nah, tadi sudah dibahas kan kalau dalam pembelajaran online, tidak hanya siswa dan guru saja yang terlibat, tapi juga ada peran lingkungan dan orang tua. Orang tua memiliki peran menjaga kestabilan emosi dalam lingkungan rumah agar anak tidak terganggu ketika sedang belajar, terutama ketika sedang ada synchronous meeting atau kelas Zoom. Contohnya seperti pertengkaran, adu argumen, kesalahpahaman, dan lain-lain. Hal seperti ini bisa mengganggu konsentrasi anak saat belajar di rumah. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk membangun lingkungan yang efektif ketika pembelajaran online di rumah. Teman-teman, jangan terpatok kalau belajar harus di dalam ruangan ya, apalagi kamar tidur kamu. Kamu boleh sesekali berganti atmosfer, seperti pindah ke ruang tengah atau ruang makan yang biasanya punya layout ruangan terbuka dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang lebih sehat. Yang penting, pastikan kamu nyaman secara posisi dan alat tempur untuk belajarnya tersedia. Habis belajar, jangan lupa dirapiin ya. Semangat belajar online-nya!